Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvina Nur Hidayah dari kelas PGMIA dengan NIM 2031800007. Di sini saya akan mereview sebuah jurnal untuk memenuhi tugas UTS Metodologi Pendidikan Penelitian Kualitatif dengan dosen pengampu Dr. Haja Evi Muafia MAG. Sebelum menganalisis jurnal, yang pertama kita lakukan yaitu melihat identitas jurnal. Di sini saya mengambil judul implementasi model Discovery Learning dalam meningkatkan prestasi belajar siswa kelas 4 Madrasah Ibtidaiyah Al-Ma'arif Gendingan Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung. Nama jurnalnya yaitu Jurnal Ilmiah PGMI. Kemudian halaman dan volume 4 nomor 1 halaman 68 sampai dengan 80. Tahun diterbitkannya jurnal yaitu 2018. Penulis jurnal Sigit Dwi Laksana. Nah, untuk identitas jurnal kita dapat melihat di bagian awal jurnal. Biasanya terletak pada bagian atas. Selanjutnya review saya sendiri Alvina Nur Hidayah. Kemudian tanggal review 5 Oktober 2020. Latar belakang di sini saya mengambil dari pendahuluan pada paragraf ketiga. Pada paragraf keempat. Di sini. Yaitu proses pembelajaran dan keberhasilan belajar peserta didik dipengaruhi oleh dua faktor. Yang pertama faktor internal dan faktor eksternal. Nah, faktor internal itu berasal dari dalam diri siswa itu sendiri. Kemudian faktor eksternal yang sangat penting atau yang sangat berpengaruh yaitu pada diri guru. Kemudian pada model pembelajaran, sehingga guru harus cermat atau cerdas dalam memilih sebuah model pembelajaran dan harus memperhatikan kesesuaian dengan tema yang diajarkan, kemudian kompetensi dasar yang harus dimiliki peserta didik, kemudian memperhatikan kondisi peserta didik, bahan ajar, dan sumber-sumber belajar lainnya. Adapun tujuan penelitian yaitu menerapkan model pembelajaran yang dapat meningkatkan prestasi belajar siswa. Untuk tujuan penelitian di dalam jurnal tidak ditulis secara langsung, sehingga kami mengira-ngirakan tujuan yang ada dalam jurnal tersebut. Kemudian permasalahannya yaitu guru masih menggunakan model pembelajaran yang monoton sehingga berpengaruh pada prestasi belajar siswa khususnya mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Dan ini permasalahannya juga tidak tercantum secara langsung di dalam jurnal sehingga kami mengira-ngirakan permasalahan yang ada di dalamnya. Selanjutnya objek penelitian yaitu implementasi model pembelajaran Discovery Learning. Kemudian subjek penelitiannya siswa kelas 4 Madrasah Ibtidaiyah FIL Ma'arif Gendingan Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung semester 2. Subjek penelitian dapat kita ketahui di dalam jurnal yaitu pada bagian metode penelitian poin A, yaitu subjek penelitian di sini. Seperti kita ketahui. Selanjutnya metodologi penelitian. Di dalam jurnal penulis menggunakan penelitian yaitu PTK atau penelitian tindakan kelas. Di sini metode penelitian yang digunakan PTK. Selanjutnya data dan sumber data. Datanya yaitu hasil belajar siswa, observasi, dan wawancara. Sumber data primer yaitu responden siswa kelas 4 semester 2 FIL Al-Ma'arif Gendingan. Data sekundernya aktivitas lokasi dan dokumentasi. Teknik pengumpulan data yaitu tes, observasi, wawancara, catatan lapangan, dokumentasi. Kemudian analisis data yang digunakan penulis yaitu analisis data kualitatif model mengalir meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Untuk metodologi penelitiannya dapat kita temukan di bagian metode penelitian. Di sini sudah sangat jelas
sudah ditulis oleh penulisnya secara rinci mulai dari tahap-tahapannya sampai akhir. Selanjutnya, hasil penelitian. Hasil penelitian ini kami ambil pada bagian kesimpulan pada poin yaitu di poin 2. Di sini. Dengan hasil penelitian bahwasannya pembelajaran dengan menggunakan model discovery learning dapat meningkatkan prestasi belajar pendidikan kewarganegaraan kelas 4 terutama pada pokok bahasan sistem pemerintahan pusat. Berdasarkan hasil tes, baik pre-test, post-test, siklus 1 dan siklus 2 menunjukkan bahwa terjadi peningkatan prestasi belajar siswa yang cukup signifikan. Nah, dapat kita tarik kesimpulan bahwasannya ada pengaruh yang dihasilkan oleh model discovery learning. Kemudian selanjutnya kelebihan. Kelebihan dalam jurnal ini yaitu penelitian tidak hanya menggunakan satu metode pembelajaran saja, sehingga pembaca dapat mengetahui macam-macam metode dalam model discovery learning. Selanjutnya kelebihannya yaitu rangkaian penelitian dijabarkan secara rinci pada setiap langkahnya. Adapun untuk kekurangan yaitu tujuan penelitian tidak dicantumkan secara langsung. Kemudian literatur kurang banyak. Maksudnya di sini referensi yang digunakan oleh peneliti kurang begitu banyak sehingga. Nah, untuk dapat mengakses jurnal yang ada kita tidak bisa mengakses dengan alamat websitenya yaitu http Jurnal Raden Fata. Cukup sekian. Banyak kurangnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.